Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat video tentang penggunaan rumus Excel. Berikut videonya. Nah, untuk mencari total omset, kita klik sama dengan, lalu tulis sum, lalu dalam kurung, kita blok omset bulan 1 sampai bulan 3, lalu balas kurung, terus enter. Nah, inilah total omset atas nama Ariel. Untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Tulis average, lalu dalam kurung, blok omset bulan 1 sampai bulan 3, lalu balas kurung, terus enter. Untuk mencari status, kita menggunakan rumus if, lalu dalam kurung, blok total omset, lalu koma, lalu lebih besar dari 30 juta, terus koma, tanda petik, lulus, tanda petik, koma, tanda petik, tidak lulus, tanda petik, balas kurung, enter. Untuk mencari peringkat, kita pakai rumus rank. Lalu dalam kurung, blok total omset, lalu koma, blok lagi, lalu koma, kita kunci terlebih dahulu. Lalu koma, pilih 1, lalu balas kurung, terus enter. Untuk mencari banyaknya karyawan, kita menggunakan rumus count. Lalu balas dalam kurung, blok nama karyawan, lalu balas kurung, terus enter. Untuk mencari omset paling tinggi, kita menggunakan rumus max. Tulis max, balas kurung, blok total omset, lalu balas kurung, terus enter. Untuk mencari omset paling rendah, kita menggunakan rumus min, lalu dalam kurung, blok total omset, lalu balas kurung, lalu enter. Untuk mencari jumlah omset karyawan, kita menggunakan rumus sum if. Klik sama dengan lalu sum if. Dalam kurung, blok ini, lalu koma, tanda petik L, lalu koma, blok total omset, lalu balas kurung, terus enter. Nah, itulah total omset untuk karyawan. Untuk karyawati sama, menggunakan rumus sum if, lalu dalam kurung, blok ini, lalu koma, tanda petik P, lalu koma, blok total omset, lalu balas kurung, terus enter. Nah, untuk mencari banyaknya karyawan yang lulus, kita menggunakan rumus countif, lalu balas kurung, blok status, lalu koma, tanda petik apa yang kita cari yaitu lulus, balas tanda petik, dan balas tanda kurung, terus enter. Nah, inilah hasil dari bagian 1. Selanjutnya kita ke bagian 2.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua yaitu rumus trim, lower, upper dengan proper. Di rumus pertama kita klik sama dengan lalu kita ketik rumus trim, lalu kita klik nama kepala sekolah yang ingin spasinya rapi. Lalu kita balas kurung enter. Di rumus kedua kita klik sama dengan lalu kita ketik rumus lower, lalu kita klik nama kepala sekolah yang ingin huruf kecil semua. Lalu kita balas kurung enter. Di rumus ketiga kita klik sama dengan lalu kita ketik rumus upper, lalu kita klik nama kepala sekolah yang ingin huruf besar semua. Lalu kita dalam kurung enter. Yang keempat, kita klik sama dengan lalu kita ketik rumus proper. Lalu kita klik nama kepala sekolah yang ingin huruf besar di awal kata. Lalu kita klik balas kurung enter. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rumus partingan. Saya akan mencari ID karyawan dengan rumus klik. Pertama-tama, kita klik sama dengan, lalu kita menggunakan rumus John Catenate. Lalu kita klik defisit, lalu koma, lalu kita klik nama karyawan, lalu koma, lalu kita klik tahun lahir, lalu kita balas kurung, lalu kita enter, lalu kita double klik saja. Kedua, panjang nama kita menggunakan rumus lain. Pertama-tama, sama dengan, lalu kita klik lain, lalu kita klik nama karyawan, lalu kita balas kurung, lalu kita enter, lalu kita double klik saja. Ketiga, kita menggunakan rumus left. Pertama-tama, sama dengan kita klik left, lalu kita klik nama nick karyawan, lalu koma, lalu 3. Kenapa 3? Karena kita mencari dari 3 karakter pertama dari nick karyawan. Balas kurung, lalu enter, lalu kita double klik saja. Lalu 4. Lalu 4 karakter 4 sampai 7 kita menggunakan rumus NIT. Pertama-tama sama dengan, lalu kita klik NIT, lalu kita klik NIT karyawan, lalu kita klik koma, kita klik 4. Kenapa 4? Karena kita mencari karakter 4 dari NIK karyawan sampai 7, koma 4 balas kurung enter, lalu kita double klik saja. Lalu selanjutnya kelima yaitu 2 karakter terakhir kita menggunakan rumus rig. Pertama-tama sama dengan, lalu kita tulis rig, lalu kita klik nick karyawan, lalu koma, lalu 2. Kenapa 2? Karena kita mencari 2 karakter terakhir dari nick karyawan. Balas kurung, enter, lalu kita double klik saja. Di sini saya akan menjelaskan rumus round down, round up, round, door, scaling, dan M round. Pertama yaitu rumus round down, kita gunakan untuk pembulatan ke bawah dari nilai yang telah ditentukan. Kita tulis sama dengan round down, kita buka kurung, kita klik nilainya, taruh kita tulis 0 karena kita ingin bulatkan ke bawah. Enter. Sini kita langsung 2 kali. Rumus yang kedua itu round up, kita gunakan untuk pembulatan ke atas.
roundup, kita buka kurung, kita klik nilainya, koma, kita tulis lagi, tutup kurung, terus enter. Kali untuk pembulatan terdekat kita gunakan rumus round dengan terus round kurung, klik nilainya, terus kita tulis lagi kali. Untuk pembulatan ke bawah dari stok nilai yang dibutuhkan kita pakai rumus floor dan floor buka kurung, kita 100 kita 150. Pembulatan ke atas kita gunakan rumus sailing. Kita buka kurung, terus 100, kita tutup kurung, terus enter. Untuk pembulatan terdekat kita gunakan rumus M round dengan round. Kita buka kurung, kita klik nilainya, kita tulis 50 karena kita mau cari pembulatan terdekatnya. Kita balas enter. Oke, sebenarnya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan seputar Excel, yaitu round down, round up, round, floor, ceiling, dan M round. Nah, untuk mencari nama customer menggunakan rumus VLOOKUP. Dalam kurung, blok nomor pemesanan, lalu koma, masuk ke data reference, blok semua nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Terus kunci menggunakan FN F4. Lalu koma, masuk lagi ke data referensi, hapus, ketik 2. Kenapa 2? Karena nama customer berada pada kolom kedua. Lalu balas kurung, terus enter. Lalu klik 2 kali di ujung bawah. Nah, untuk mencari domisili, sama menggunakan rumus VLOOKUP. Terus, dalam kurung, blok nomor pemesanan. Terus koma, masuk ke data referensi, blok semua nomor pemesanan, nama customer, jenis kelamin, dan domisili. Terus kunci menggunakan FN F4. Lalu koma, masuk lagi ke data referensi, hapus, ketik 4. Kenapa 4? Karena domisili berada pada kolom keempat. Lalu balas kurung, terus enter. Klik 2 kali di ujung bawah. Nah, untuk mencari lama pengiriman, kita menggunakan rumus HLOOKUP. Lalu balas kurung, blok domisili, lalu koma, masuk ke data referensi, blok semua kota dan lama pengiriman. Nah, lalu kunci menggunakan FN F4. Lalu koma, masuk lagi ke data referensi, hapus, ketik 2. Kenapa 2? Karena lama pengiriman berada pada kolom kedua. Balas kurung, terus enter. Nah, klik 2 kali di ujung bawah sini. Itulah rumus dari HLOOKUP
dan VLOOKUP. Itulah tadi penjelasan rumus-rumus yang ada di Excel. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.